ada yang sering terlupakan dalam hal status hubungan dan kedudukan keturunan para raja di Pulau Jawa bila kita tidak mengenal adanya catatan naskah Wangsakerta dalam uraian sebelumnya. Dalam konten sebelumnya telah dikemukakan bahwa Raden Sanjaya berkuasa di bumi Mataram dan menurunkan para raja di sekitar Jawa Tengah. Sedangkan Raden Wijaya mendirikan dan berkuasa menjadi maharaja di Majapahit serta menurunkan para raja di sekitar Jawa Timur dan Bali. Para keturunan Sanjaya dan Wijaya pun di kemudian hari ada yang menjalin kekerabatan melalui jaring pernikahan. Sehingga para raja penerus tahta di kerajaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pun masih mengalir darah keturunan Sunda. Dapat disimpulkan, ada dua pewarisah tahta kerajaan Sunda yang juga menjadi raja besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu yang ke-1 Sanjaya atau Rakean Jamri, atau disebut juga Prabu Haris Dharma, yaitu raja kedua kerajaan Sunda dan Galuh antara tahun 723 sampai 732 Masehi. Ia adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Mataram kuno di Medang, Jawa Tengah antara tahun 732 sampai tahun 760 Masehi. Ia dikenal sebagai cikal bakal Wangsa atau dinasti Sanjaya yang menurunkan para raja di Jawa Tengah. Bahkan sebagaimana tertulis dalam Prasasti Canggal, Sanjaya pernah menyatakan dirinya sebagai Maharaja Pulau Jawa. Ia adalah putra Sena, Raja Galuh, dan Sanaha, Ratu Bumi Mataram, yang menjadi cucu menantu Sang Tarusbawa, yaitu pendiri dan raja pertama Kemaharajaan Sunda Sembawa. Yang kedua adalah Raden Wijaya, pewarisah kerajaan Sunda ke-26 yang lahir di Pakuan dan di kemudian hari menjadi Raja Majapahit pertama antara tahun 1293 sampai tahun 1309 Masehi. Ia memiliki darah Sunda dari kakeknya Prabu Guru Darmasiksa sebagai Maharaja Sunda Galuh Galunggung. Sedangkan ayahnya bernama Rahyang Jayadharma dan ibunya Dewi Naramurti yang bergelar Diah Lembutal, yaitu putri mahkotanya Mahisa Campaka, Raja Tumapel di Jawa Timur. Raden Wijayalah yang menurunkan para raja di Jawa Timur dan Bali yang dikenal dengan Wangsa Wijaya. Bahkan dalam Babad Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut juga dengan nama Jaka Susuruh dari Pajajaran. Jadi, keinginan Hayam Wuruk mempersunting putri Citra Resmi Diah Pitaloka pun dinilai itikat baik mempererat tali persaudaraan dari keturunan Raden Wijaya. Setelah berunding dengan kerabat dan para pembesar keraton Sunda, akhirnya Mahaprabu Linggabuana memutuskan untuk menerima lamaran tersebut dan menyetujui upacara perkawinannya akan digelar
di Keraton Majapahit. Keputusan Maharaja Sunda dalam menerima pinangan Prabu Hayam Wuruk kepada putrinya karena dinilai suatu kehormatan serta kebanggaan Sunda dan Majapahit jika Putri Citra Resmi Dyah Pitaloka menjadi permaisuri Bre Majapahit. Terlebih, Majapahit sedang dalam puncak kejayaan yang disegani di Nusantara. Bagi pemerintahan Majapahit, sangat menyayangkan Prabu Hayam Wuruk lebih besar hasratnya mempersunting Putri Citra Resmi daripada kepentingan politis Majapahit. Majapahit terikat cita-cita Mahapati Gajah Mada yang sudah terlanjur diucapkan sebagai sumpah Amukti Palapa ketika di depan sidang negara. Prabu Hayam Wuruk biasanya selalu mudah menyetujui keputusan apa yang akan dilakukan Gajah Mada sebagai Mahapati yang sangat diandalkannya. Ketika Prabu Hayam Wuruk memerintahkan untuk menyambut rombongan Maharaja Sunda yang mengantarkan putrinya dan telah sampai di perbatasan Bubat, maka Gajah Mada pun mempersiapkan pasukan kebesarannya dengan penafsirannya sendiri. Berangkatlah ia membawa pasukan perang dengan persenjataan lengkap menuju ke perkemahan rombongan Maharaja Sunda di Bubat. Prabu Maharaja Linggabuana membawa rombongan kebesaran kerajaan bukan untuk berperang, melainkan akan mengikuti upacara perkawinan putri mahkotanya. Rombongan kemaharajaan Prabu Maharaja Linggabuana meninggalkan Keraton Kawali Surawisesa dihantarkan dengan lambaian selamat jalan dari para pembesar, kerabat keraton, dan rakyat yang memadati sepanjang jalan dari Kawali ke perjalanan menuju Majapahit. Adapun penguasa yang memegang tampuk pemerintahan sementara di Kemaharajaan Sunda dipercayakan kepada Mangkubumi Suradipati atau Perdana Menteri, yaitu Sang Bunisora, adiknya Prabu Maharaja Linggabuana sendiri. Menurut adat yang berlaku di Nusantara, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya ke Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Mahaprabu Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena sangat yakin dengan rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur di antara dua negara tersebut. Ketika rombongan Prabu Maharaja Linggabuana sedang beristirahat di perkemahan Bubat, yaitu wilayah perbatasan Majapahit, datanglah Mahapati Gajah Mada dengan pasukan perangnya. Gajah Mada berhadapan dengan komandan pasukan Bayangkara Sunda untuk saling mengucap salam dan bertegur sapa, hingga menyampaikan maksud dan tujuan. Ternyata Gajah Mada menyatakan kalau putri mahkota Citra Resmi harus diserahkan sekarang juga kepada Bre Majapahit sebagai upeti dan istri persembahan
dari kerajaan Sunda. Komandan pasukan Sunda pun segera menyampaikan berita tersebut kepada Prabu Maharaja Linggabuana di dalam tenda kebesaran raja. Sesungguhnya hal itu hanya ulah keinginan Gajah Mada saja, karena hanya Sundalah kerajaan di Pulau Jawa yang belum dan tidak boleh ditaklukkan sesuai fatwa pendiri dan raja pertama Majapahit, yaitu Sang Raden Wijaya. Maka dengan penyerahan istri persembahan berarti pertanda Sunda menerima menjadi bawahan Majapahit. Setelah komandan pasukan Sunda kembali menyampaikan jawaban Prabu Linggabuana bahwa Majapahit tidak menepati janji dan Sunda tidak merasa sebagai bawahan Majapahit, maka Gajah Mada dengan komandan pasukan Sunda pun saling sumpah serapah. Akhirnya Gajah Mada naik pitam dan menyerukan pasukan perangnya untuk menyerang dan membinasakan yang ada di perkemahan Sunda.